Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata, dekat di Zoom, dalam perkuliahan sistem multimedia pertemuan keempat. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Bisa diakhiri. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita adalah materinya melanjutkan dari yang kemarin sudah disampaikan. Untuk pertemuan awal dulu sudah dijelaskan, multimedia itu ada banyak sekali jenisnya, medianya bermacam-macam. Kemudian kemarin rekan-rekan sudah melaksanakan proses produksi multimedia, yaitu dasarnya, yaitu pengambilan gambar ya. Terus yang hari ini kita akan pelajari satu buah media yang lain. Mungkin saya tanyakan dulu mungkin ya, Mbak Natasha, bisa di-on mic? Natasha Octavia? Iya, Pak. Oke, Mbak Natasha, gimana kabarnya? Sehat? Baik, Pak. Sehat. Oke. Sedang tidak kekurangan sesuatu apapun ya? Iya, Pak. Sedang bahagia? Ya, Bahagia, oke. Tidak galau berarti ya? enggak. Alhamdulillah. Jadi begini. Seperti biasa Pak Agung ingin bertanya pada Mbak Octavia. Nah, panggilannya apa ini? Nana, Tasya, Octavia? Eh, Tasya, Pak. Oh, Tasya, oke. Mbak Tasya, apakah hari ini Mbak Tasya sudah mendengarkan sebuah musik? Eh, udah, Pak. Sudah. Lagu apa yang didengarkan hari ini? Lagu itu apa namanya? Lagu apa judulnya? Lagu Queen, Korea, Bohemian bukan? Rhapsody. Oh, Bohemian Rhapsody. Betul. Ya, judulnya apa, Mbak? Ya, itu Queen, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Mamma Mia Figaro, Magnifico, betul? Iya, Oke, betul. Oke, itu mendengarkannya, Mbak Natasha pakai apa nih mendengarkannya? dari HP. Oh, dari HP. Jadi HP-nya bisa nyanyi sendiri atau bagaimana itu? Enggak, dari YouTube, Pak. Oh, dari YouTube. Berarti YouTube-nya yang nyanyi atau bagaimana ini? Eh, enggak, itu dari apa namanya? Keluarnya itu dari soundcard-nya, Pak. Dari soundcard-nya, oke. Yakin HP ada soundcard-nya? Eh, mungkin Mungkin. Sudah ya. pernah bongkar HP? Enggak, belum. Oh, belum. Oke. Nanti boleh dicoba ya, mungkin HP-nya bisa dibongkar, dicari. Pak, ini ternyata ada soundcard-nya gitu ya. Tapi Ya. jangan wis, nanti kalau HP-nya nggak bisa dibalikin, nanti minta tanggung jawabnya ke Pak Agung. Oke. Mbak Tasya hari ini sudah mendengarkan lagunya Bohemian Rhapsody. Versinya siapa? Queen atau versinya yang lain? Yang versinya Queen. Oh, versinya Queen. Versi original berarti ya. Oke. Iya, Oke, terima kasih Mbak Natasha. Oke. Pak. Sekarang saya mau bertanya ini. Siapa ya enaknya saya tanya ya? Siapa ya? Muhammad Ridho. Ada ini Muhammad Ridho. Oke, kameranya kok diam. Oke, dikembalikan ke kamera yang sesungguhnya. Ayo, Muhammad Ridho. Ayo, di on cam. Mana ini? Kok menghilang? Kok menghilang ini? Mas Muhammad Ridho. Mana ini orangnya ini? Kok tidak ada suara ini? Kameranya error, Pak. Oke, saya ganti wis. Saudara Robi Akbar. Ya, Pak. Oke, saya mau bertanya, Mas Robi. Pertanyaannya sama. Ini panggilannya apa? Robi. Robi. Oh, Ya. Robi. Oke. Mas Robi, apakah hari ini sudah mendengarkan musik, Mas Robi? Belum, Pak. Belum, loh. Kok Ya. belum? Kenapa? Nggak ada sih. Males aja. Oh, lagi Nggak belum terlalu. ada hasrat ya. Terakhir Ya. mendengarkan musik kapan ya? 2 hari yang lalu kayaknya. 2 hari yang lalu. Oke. Jadi kemarin itu tidak mendengarkan musik ya? Iya, nggak. Oke, 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 oke. Ini enggak apa-apa.
2 hari yang lalu mendengarkan musik apa? Dangdut mungkin, atau mungkin Melayu, Enggak, metal, lagu musik biasa, musik lagu biasa. lo-fi namanya. Judulnya apa? Mungkin salah satu lagunya mungkin bisa disebutkan. Eh Billie Eilish yang Bil, Party Viva. aduh itu lagunya yang gimana ya? Mungkin bisa dinyanyikan buat kita mungkin. Enggak, Oh, aduh. enggak bisa, Kalau Pak. kalau saya bisa nyanyikan, ya saya nyanyikan ini. Mas saya nggak bisa nyanyi. Oke, itu mendengarkannya pakai apa, Mas Robi? Apa Pakai pakai HP. pakai HP juga? Oke. Iya. Oke, tadi kan saya sudah tanya ke Mbak Tasya kalau mendengar HP yang nyanyi siapa? YouTube. Oh, bukan YouTube-nya, tapi dari soundcard-nya. Kalau Mas Robi mungkin kalau saya tanya Iya. mungkin jawabannya akan mirip ya. Oke, mungkin Iya. saya tanya Mas Robi. Mas Robi, pernahkah mendengarkan musik dari media yang lain selain HP? Dari media yang lain, dari Hmm, laptop, dari laptop. Oke, selain laptop, dari speaker, speaker, dari ya, speaker yang besar-besar. ya, Oke, dari selain itu mungkin headset, dari headphone, dari headset, headphone. Oke, ada lagi mungkin? itu doang sih, Pak. Gitu doang. Pernah Ya. nonton konser? Pernah Pernah, oke. Kalau konser, itu yang nyanyi siapa nanti? penyanyinya Penyanyinya, oke. Kalau penyanyinya juga ada iringan alat musiknya nggak? ada Ada alat musiknya apa? Masih nggak? gitar, drum, Gitar, oke. Saya ambil satu contoh gitar tadi ya. Gitar ya, tadi diapakan? Dipukul, dipetik, apa ketik, digesek? Dipetik ya, ketik. oke. Oke, kemarin pasti sudah mendengarkan lagu dari HP dan juga Ya, beberapa window yang lalu, beberapa tahun yang lalu sudah ikut nonton konser, mendengarkan konser ya. Oke, ya, kan pasti di dua media ini ada suara gitarnya nggak? Walaupun mungkin ada, samar-samar. Ada ya? ada. Ada, oke. Ada bedanya mungkin Mas, yang satu itu dari HP, yang satu mendengarkan sendiri, mungkin ada bedanya nggak? Nggak ada sih, Pak, sama aja sebenarnya. Sama-sama bunyinya gitar gimana mungkin bisa dipraktekkan Mas Robi? Kayak gitu lah, Pak. Oh, siapa Gimana? tahu bisa menirukan suara gitar mungkin. Nggak Ya, bisa, Pak. oke. Mungkin ibaratnya kalau kalau suara gitar itu adalah gelodak misal gitu ya. Kalau yang dari HP sama-sama gelodak, yang dari konser sama-sama gelodak gitu juga. Sama Ya, persis gitu, Pak. atau ada bedanya sedikit mungkin? Nggak ada? Nggak ada, sama persis. Oke. Jadi terima kasih Mbak Natasha dan juga Mas siapa tadi Mas Rido. Oh, Rido, Mas Robi ya, sorry Mas Rido tadi yang kameranya error ya. Oke, terima kasih sudah dibantu. Jadi pasti di antara teman-teman sudah pernah mendengarkan musik atau mungkin kita cari globalnya, mendengarkan suara. Bahkan saat ini teman-teman bisa mendengarkan suaranya Pak Agung dan juga teman-teman tadi sudah mendengarkan suaranya Mbak Tasya, mendengarkan suaranya Mas Robi dan kawan-kawan itu tadi. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 hari ini ya. Sudah tampil share screen-nya? Belum ya? Nah, Belum, Pak. jadi hari ini teman-teman, kita akan mempelajari materi media berbasis audio ya teman-teman ya. Apa itu media berbasis audio? Oke. Lihat audio itu apa? Audio itu bisa dibantu dibacakan Mas Januariski Bintang Pratama ya kalau nggak salah. Audio adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Getaran suatu benda berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Ya, terima kasih Mas Januariski. Jadi sebetulnya suara yang teman-teman dengarkan, suaranya Pak Agung, atau mungkin suaranya Queen yang sedang menyanyi yang didengarkan oleh Mbak Tasya, atau mungkin suara gitar yang didengarkan Mas Robi waktu kemarin sedang konser, itu sebenarnya adalah benda yang bergetar. Kalau yang gitar kemarin getarannya berasal dari senar-senar gitar yang dipetik, sedangkan kalau Pak Agung berbicara ini, kemudian yang Queen tadi menyanyi, itu yang bergetar kalau penyanyinya adalah pita suaranya sedang bergetar. Jadi kalau teman-teman
pegang ini ya, jangan dicekek ya, tapi pegang aja ini, pasti ada yang bergetar. Ya enggak? Itu sebenarnya adalah pita suara teman-teman yang sedang bergetar. Oke, mungkin bisa dipraktekkan ya di waktu teman-teman speaking, teman-teman bicara, dipegang ininya, oh ternyata ada yang getar gitu. Tapi jangan dicekek ya, nanti kalau dicekek nanti teman-teman pingsan, jangan. Jadi dipegang aja, bukti bahwa memang ada yang bergetar, yaitu pita suaranya bergetar. Nah, getaran suatu benda tersebut berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Jadi sinyal analog ini, sinyalnya adalah sinyalnya bersambung. Maksudnya bersambung apa nanti akan kita bahas ya. Dan berubah secara kontinu terhadap waktu. Oke. Jadi teman-teman, jadi ini pura-puranya benda yang bergetar itu tadi ya. Ini kan saya kasih contoh gambarnya garpu tala. Atau mungkin senar gitar yang sedang dipetik, atau mungkin pita suara kita. Awalnya itu berasal dari benda yang bergetar di sini, teman-teman. Habis bergetar, kalau ada getaran, pasti dia akan menyebabkan perbedaan tekanan di udara. Karena sudah melewati udara, pasti dia akan membentuk sebuah gelombang. Nah, gelombangnya nanti akan sampai di telinganya pendengar. Ini telinga pura-puranya ya. Nanti akan sampai ke telinga. Itu ya, ini sudah pelajaran waktu teman-teman SMP kayaknya ini. Nah, ini. Jadi teman-teman, bunyi itu sebenarnya adalah sebuah gelombang ya, teman-teman. Kita pelajari gelombang dulu waktu SMP, sudah diajari gelombang itu apa. Kemudian ada juga istilahnya amplitudo, ada juga istilahnya periode. Oke. Jadi kalau yang ini adalah gambar sebuah gelombang ya teman-teman ya. Gelombang di sini dia berupa puncak gelombang ini ya, waktu dia di atas ini ya, kemudian dia turun sampai ke lembah ya. Jaraknya dari ujung ke sini sampai ujung ke bawah sini itu disebut sebagai satu gelombang teman-teman. Sampai sini dulu jelas. Jadi gampangnya, bentar saya ganti warna ini. Nih, kan getarannya gini ya, mohon maaf, gelombangnya gini ya. Yang warna biru itu disebut satu gelombang. Kalau begini berarti dua gelombang teman-teman ya. Jelas teman-teman? Ini materi waktu anak-anak waktu SMP dulu ini. Oke. Terus ada istilah lagi nih. Nah, itu kan membentuk satu gelombang butuh waktu ya. Waktu untuk membuat satu buah gelombang disebut sebagai apa tuh? Periode ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi satu gelombang ini membentuk satu ini. Ini disebut sebagai periode. Kemudian jarak puncak ini kan ada puncak ya, ini puncak ya. Puncak ya. Jaraknya itu kita sebut sebagai amplitudo, teman-teman. Dan ini disebut sebagai gelombang. Jelas ya, teman-teman ya? Oke, ini pelajaran SMA, mungkin SMP, SMA sudah diajarin. Jadi kalau di multimedia nanti tidak mempelajari panjang gelombang pi sin alfa tidak. Teman-teman tidak akan kami teter pakai sin cos tidak. Itu sudah pelajarannya fisika, teman-teman. Teman-teman tidak mempelajari itunya, tapi kita mempelajari bagaimana gelombang bunyi. Oke. Nah, ini ada juga istilah ya, teman-teman. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuannya adalah hertz atau cycles per second. Jadi misalkan ya teman-teman, saya ini ada garis nih. Ini ada waktu 1 detik ya. Ini 2 detik ya. Misalkan teman-teman, ada gelombang begini ya. Duh, Pak Agung nggak iso gambar rapi ini. Anda lihat, dalam 1 detik, dia ada berapa gelombang, teman-teman? 1 detik berarti kan hanya ini toh ya. Ini ya. Ada 2 gelombang. Gelombang adalah getaran per detik ya.
ada 2 getaran per detik ya. 2 getaran per detik. Sama dengan 2 Hertz. Jelas ya teman-teman ya? Ini materi SMA dulu ini. Yang mau ditanyakan dulu terkait frekuensi? Oke, saya next ya. Oke, ada juga ini teman-teman. Dari frekuensi, kita bisa membagi ambang batas pendengaran manusia. Ternyata manusia itu bisa mendengarkan kalau getarannya di atas 20 Hz, di atas 20 getaran per detik, dan juga dia kurang dari 20.000 kHz, 20.000 getaran per detik. Di bawahnya 20 getaran per detik, kita tidak bisa mendengarkan. Dia jatuhnya ke infrason ya, infrasonik ya. Kalau di atasnya 20 kHz, dia masuk ke ultrasound. Di atasnya 1 GHz namanya hypersound. Sedangkan pendengaran manusia itu segini, teman-teman. Jelas? Oke, saya next ya. Nah, ada juga istilahnya noise, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa dengar ya, waktu Pak Agung speaking ini ada bunyi seperti ini. Kedengaran? Kedengaran? Kedengaran, Pak. Jadi waktu saya speaking ada suara sesuatu dipukul. Nah, noise itu sebenarnya awalnya adalah suara di luar range pendengaran manusia. Tapi dia juga berubah, getaran yang tidak teratur dan tidak berurutan dalam berbagai frekuensi. Dia juga bisa dikenal sebagai suara yang tidak diinginkan. Suara yang diinginkan adalah suaranya Pak Agus sudah menjelaskan. Tapi kalau ada suara dipukul gini kan tidak diinginkan kan ya, itu masuk noise juga. Dia adalah gangguan suara. Seperti itu. Jelas teman-teman? Jadi yang disebut noise tadi adalah suara yang ada suara pukulan tadi ya. Dia mau ditanyakan dulu terkait noise. Irfani mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Irfani? Tidak, Pak. Sudah jelas. Jelas ya, oke, saya next ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang amplitudo, teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin Pak Agung stop share dulu. Enaknya buka mana ya? Share screen, oke. Ambil ya. Musik. Oke, saya punya lagu apa ya? Jadi teman-teman, hari ini akan melaksanakan praktikum tentang audio ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan software yang jauh lebih baik daripada yang Pak Agung buka sekarang. Kalau yang Pak Agung buka sekarang ini adalah software gratisan ya teman-teman ya. Ada yang tahu lagunya Alan Walker ini? Tahu ya? Jadi kalau gelombang suara kalau nanti dibuka pakai software ini, kalau saya zoom terus, nah ternyata dia membentuk sebuah gelombang ya teman-teman ya. Ini ya. Nah, kalau ini saya saya outboard ke atas. Ini sebenarnya saya itu sedang mengubah amplitudonya. Ingat ya tadi, jarak puncak gelombang disebut sebagai amplitudo. Ingat ya. Gunanya apa, Pak? Oke. Contohnya gini ya. Nah, ini saya set yang paling kecil banget segini. Suara terdengar? Terdengar suaranya? Samar-samar, Pak. Bandingkan dengan gini, teman-teman. Sebentar, tadi mana ya? Jadi, di mana ya tadi ya lokasinya mulai tadi. Misal, amplitudonya saya ubah menjadi begini, teman-teman. Bagaimana bedanya? Terdengar, Pak, jelas.
Lebih besar lagi ya. Oke, sebentar. Kalau saya set segini, apa bedanya? Jadi, waktu suara, mohon maaf, amplitudenya segini, suaranya segini, teman-teman. Saya kecilkan lagi. Mohon maaf. Kalau kemudian saya naikkan segini, tahu bedanya? Jadi teman-teman, amplitudo itu, ini amplitudo ya, ini ya, ujung ini sampai sini itu amplitudonya titik ini. Nah, dia akan berpengaruh terhadap keras lemahnya bunyi ya. Kalau amplitudonya kecil, suaranya dia akan semakin pelan, teman-teman. Ini sekecil ya. Tapi kalau amplitudonya saya besarkan, dia akan sangat keras sekali, teman-teman. Jelas ya bedanya ya, amplitudo ya, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, amplitudo ini dia akan terkait dengan keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Dan ini satuannya adalah desibel ya atau dB ya. Jadi makin besar desibelnya, makin tinggi amplitudonya, makin tinggi puncak gelombangnya, dia suaranya akan semakin keras. Tapi kalau amplitudonya semakin kecil, dia akan semakin kecil desibelnya. Dia akan semakin tidak terdengar. Tadi sudah saya praktekkan, jelas ya. Nanti teman-teman akan mempraktekannya sendiri waktu praktikum. Jelas ya teman-teman? Yang mau ditanyakan dulu mungkin? Bedanya sama volume suara apa, Pak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi teman-teman, kalau volume itu kan volumenya di speakernya nih. Kalau amplitudo itu nanti langsung ke filenya. Sedangkan kalau volumenya nanti sebenarnya dia kan memaksa amplitudenya dinaikkan kan sebenarnya. Tapi nanti kalau teman-teman mengubah volumenya, nah ini nanti ada mata kuliah apa ya? Bentar. Sistem komputer itu di arsitektur komputer kalian dapatnya mata kuliah apa ya? Organisasi komputer nanti dapat. Nanti akan dapat, oh ternyata nanti kalau mengubah volume di speaker, di piranti lain, oh ternyata yang dirubah ini. Kalau saya jelaskan di sini nanti mata kuliahnya nanti overlap. Jadi sebenarnya kalau mau ingin memperbesar volumenya, amplitudenya dibesarkan sebenarnya. Itu ya. Tapi nanti kalau di speaker, kira-kira amplitudenya apa bukan ya? Nanti teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Tapi kalau kita dalam sistem multimedia, untuk mengeraskan bunyi, kita bisa pakai amplitudenya kita besarkan. Begitu teman-teman. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada lagi mungkin? Nah, ini teman-teman sebagai informasi, bunyi ini bisa merusak telinga kalau dia lebih dari 85 desibel. Jadi kalau volumenya sudah sangat tinggi, dia itu bisa merusak telinga. Nah, ini bisa hancur gendang telinga teman-teman kalau desibelnya itu di atas 130. Gitu, teman-teman. Jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ini ada juga istilah nih, velocity. Velocity ini sebenarnya apa sih, Pak? Velocity ini adalah kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. Jadi misalkan Pak Agung di sini, pasti teman-teman jaraknya ada nun jauh di sana. Terpotong jaraknya karena kita menggunakan platform Zoom ya. Jadi kecepatannya Pak Agung bersuara di sini sampai nanti didengar sama telinga teman-teman, itu ada kecepatannya. Nah, kecepatan ini istilah bekennya disebut velocity. Nah, ini kecepatannya dalam meter per second. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya next ya. Oke, nah ini.
ini akan terkait sama yang tadi saya tanyakan sama Mas Rido kayaknya. Jadi Mas Rido tadi kan, Rido apa Robi? Robi ya, sorry. Mas Robi tadi kan menjawab, dia itu pernah mendengarkan suara gitar secara langsung di komputer dan juga secara langsung di konser ya. Nah, teman-teman, suara yang didengarkan Mas Rido, mohon maaf Mas Robi waktu sedang mendengarkan konser, kemudian waktu teman-teman mendengarkan musik dari HP, itu juga termasuk mendengarkan suaranya Pak Agung saat ini, yang teman-teman dengarkan itu adalah suara analog, teman-teman. Suara analog ini, dia sebetulnya tidak bisa dimasukkan ke dalam komputer. Nah, kenapa? Komputer itu sistemnya digital, teman-teman. Digital di sini, teman-teman sudah pernah dapat mata kuliah sistem digital ya, SIMDIK semester ini kalau nggak salah ya. Jadi, pasti teman-teman akan mempelajari bagaimana sistem biner. Jadi, di komputer kita, itu penyimpanannya disimpan dalam 0, 1, 1, 0, 0. Hanya 0 dan 1 saja. Itu yang disebut sebagai sistem biner, sistem digital. Nah, suara kita kan sebenarnya tidak bisa kan? Tidak ada 01, 01. Tapi misalkan saya berbicara gelombang, berarti kan gelombangnya disimpan. Nah, gelombang ini tidak bisa disimpan. Kalau kita speaking biasa, kita ngomong biasa, tidak bisa langsung disimpan dalam komputer, teman-teman. Karena apa? Gelombang suaranya berbentuk analog ya. Gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Nah, komputer di sini dia perlu mengukur amplitudo pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Jadi teman-teman, misalkan ini adalah penyimpanan komputernya ya. Ini komputernya ya. Ini suara yang sedang didengarkan. Misalnya ini suaranya Pak Agung nih. Yang ini, yang biar bisa disimpan sama komputer, dia harus sistemnya biner ya, sistem digital ya. Iya teman-teman ya. Nah ini perlu adanya proses biar suaranya bisa disimpan dalam komputer. Jadi perlu istilahnya sampel suara, sampling suara. Suaranya itu disampling. Misalkan saya ngomong itu 1 jam gitu ya. Disampling dulu. Cuma detik ke sini sampai detik ke sini kita ambil suaranya Pak Agung, nanti dimasukkan ke komputer, baru nanti dikirimkan melalui laptop, biar bisa dengarkan di laptop, didengarkan di HP, dan kawan-kawan. Ini disebut sebagai sampel suara. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Jadi, teman-teman, gampangnya ibaratnya gelombang suara yang kita dengarkan itu dalam air di dalam bak mandi. Untuk biar air itu bisa kita dengarkan, itu perlu kita ambil sedikit-sedikit. Kita ambil dulu, oh ternyata air dalam segelas ini isinya ini. Oh, saya ambil lagi, oh ternyata dalam segelas ini isinya ini, seperti itu. Itu yang disebut sebagai sampel suara. Jadi mengukur amplitudo pada satuan waktu untuk menghasilkan sejumlah angka. Ingat, komputer, HP, dan perangkat berteknologi itu sistemnya sistem biner, sistem digital. Sedangkan suara kita, yang kita lihat, yang kita dengar, itu adalah sistem analog. Begitu ya teman-teman ya. Karena itu perlu adanya analog to digital conversion atau ADC, yaitu proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu untuk menghasilkan representasi digital dari suara. Nah ini dalam waktu digital interval tertentu ini tadi adalah sampling suaranya ya. Jadi misalkan gelombang suaranya Pak Agung ini nih, selama bermenit-menit segini. Nanti disampling dulu. Disampling misalkan detik ke sini sampai detik ke sini saja. Nanti ini dijadikan. Seperti itu contohnya. Teman-teman tidak usah khawatir, di materi sistem multimedia tidak sampai kita ajari seperti ini. Nanti teman-teman bingung, karena kita hanya mempelajari multimedianya saja. Nah, ADC ini gampangnya dari sinyal analog ini biar bisa menjadi ini loh teman-teman. Kalau ini tidak bisa disimpan di komputer teman-teman, tidak bisa disimpan di HP teman-teman. Tapi kalau yang
yang sudah sistem digital ini bisa disimpan di hard disk, di micro SD, dan kawan-kawan. Dan istilah ADC ini juga ada yang bilang sampling, teman-teman. Karena ini, dia hanya mengambil sampel pada waktu interval tertentu, biar dari analog biar bisa menjadi digital. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak begini, Mbak Natasha tadi, misalkan ini Mbak Natasha ya, mohon maaf Pak, aku nggak bisa gambar Mbak Natasha dengan bagus ini. Natasha, ini ya. Mohon maaf ya Mbak Natasha, jadi kurus di gambarnya Pak Agung ini ya. Kayak gini. Mbak Natasha ini ternyata sedang mendengarkan HP tadi ya. HP-nya Apple, saya gambar Apple di sini, Miss. Gambar Apple ya, oke, gambar Apple. Kayak gini ya. HP-nya itu bunyi. Ini ya. Di sini kan ada lagunya Queen tadi ya. Bener ya, lagunya Queen tadi ya. Ada lagu yang didengarkan sama Mbak Natasha. Nah, Queen di sini, saya misalkan gambar Queen di sini ya. Ini ada Queen. Queen itu kelompoknya berapa orang sih? Band ini ya, band Queen. Mereka pasti akan rekaman kan ya. Ini mikrofon ya. Mikrofon ya. Mikrofon ya teman-teman ya, itu bukan lontong tapi mikrofon. Mereka pasti akan rekaman di sini teman-teman. Ingat, waktu mereka rekaman di sini, mereka bersuara, mereka berbunyi, mereka akan menyanyi dan mereka akan memukul kendang, memukul kendang lah, dangdut ya, memukul drum, memainkan gitar dan kawan-kawan. Ingat, kalau mereka memainkan musik biasa, sifatnya analog ya. Sampai sini dulu jelas. Sedangkan yang didengarkan sama Mbak Natasha ini sudah analog lagi. Ya kan, bisa kita dengarkan. Kan HP-nya Mbak Natasha nggak kan langsung Galileo Figaro gitu kan. Tapi tidak 100111001 tidak gitu kan. Nah, sudah analog tapi yang disimpan di sini dia masih digital, teman-teman. Ini digital ya. Biar bisa di-play di sini digital. Nah, analog ke digital ini perlu proses yang disebut sebagai ADC, teman-teman. Analog itu harus dikonversi dulu jadi digital. Jelas, teman-teman? Kenapa sih Pak kok perlu dijadikan digital? Ya karena penyimpanan dari PC, penyimpanan dari HP, yang di micro SD, di memory card, di dalam hard disk, di dalam SSD, itu sistem digital, teman-teman. Gampangnya gitu. Jadi harus dikonversi dulu jadi sistem digital dulu. Nah, kalau sudah digital, biar bisa di-play, harus dikonversi lagi digital ke analog lagi, teman-teman. Kebalikannya, nanti ada istilahnya DAC, Digital to Analog Conversion. Jadi, teman-teman, bisa dibayangkan Pak Agung sedang bersuara di sini. Pak Agung mengeluarkan suara analog ya. Nanti disimpan sama komputer, dijadikan sinyal digital. Digital ini dikirimkan ke Zoom, Zoom mengirimkan ke Zoom-nya teman-teman yang ada di laptopnya teman-teman, di HP-nya teman-teman, masih dalam digital. Nanti sama speakernya teman-teman, speaker HP, speakernya laptop, dan kawan-kawan, itu sinyal digitalnya diubah menjadi sinyal analog, teman-teman. Jelas ya? Jadi teman-teman mendengarkan suaranya Pak Agung hanya 1 detik saja. Prosesnya melalui ini, teman-teman. Analog dulu, di ADC, jadi digital, terus di DAC, jadi analog. Begitu, teman-teman. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Makanya tadi saya tanyakan, waktu Mas siapa tadi? Mas Robi apa siapa tadi? Robi ya? Mas Robi mendengarkan konser, misalkan mendengarkan konser Queen di sini nih. Yang didengarkan Mas Robi langsung, itu langsung analog, teman-teman. Sedangkan kalau Mbak Natasha mendengarkannya pakai HP, dia perlu analog, dikonversi jadi digital, dikonversi jadi analog lagi. Jelas, teman-teman? Jadi bedanya itu ya, kalau kita mendengarkan langsung,
ini tidak perlu konversi karena bentuknya langsung analog, kita dengarkan, oke, bisa. Tapi kalau teman-teman mendengar pakai HP, pakai komputer, ini perlu dikonversi dulu dari analog ke ADC, terus ADC, mohon maaf jadi digital, digital nanti dikonversi jadi analog pakai DAC. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, teman-teman. Nanti waktu praktikum, teman-teman tidak akan menghitung proses ADC-nya bagaimana, DAC-nya bagaimana, tapi teman-teman tinggal pakai saja. Jadi nanti pakai Adobe Audition, itu analog ADC dan DAC-nya akan secara otomatis dari software-nya. Teman-teman tinggal pakai saja. Jelas ya? Saya next ya. Oke, nah ini. Tadi kan kita masih bahas ADC ya. ADC ini sampling tadi ya. Istilah sampling ini biasanya ada di, kalau teman-teman download MP3, biasanya ada istilahnya sampling rate-nya segini. Misalkan ada sebuah CD atau mungkin sebuah MP3 yang di-download, sampling rate-nya segini. Artinya apa? Berarti jumlah sampel dari MP3 tersebut adalah 44.100 getaran per detiknya. Jadi dia nyampling maksimal 44.100 gelombang per detik. Jelas ya? Ini hanya informasi saja. Jadi nanti kalau ditanyakan, maksudnya kalau sampling rate-nya segini, berarti artinya ini ya. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman pakai ADC, analog to digital, itu pasti kan pengennya dari suara analog, pengen jadi suara yang terdigitasi ya teman-teman ya. Jadi ada istilahnya code word di sini. Nanti teman-teman akan pelajarinya lebih lanjut di sistem digital. Nah, ini biar bisa disimpan dalam komputer, teman-teman. Ini prosesnya, ADC-nya di sini, teman-teman. Ada yang ini, tugasnya untuk memfilter bandnya, kemudian ADC-nya sendiri di sini. Nah, ini perangkatnya disebut sebagai encoder. Istilah ini, bagiannya adalah digitalisasi. Gimana sih suara analog biar bisa menjadi suara digital? Begitu, teman-teman. Jadi sebuah kesatuan di sana ada ADC-nya, ada filternya. Di proses encoder biar bisa menjadi sinyal digital. Biar suara itu bisa disimpan dalam PC, dalam memory card seperti itu. Jelas ya, teman-teman ya? Ini contoh. Oke, ini contohnya ya. Teman-teman tidak perlu kami ajarkan ini karena nanti teman-teman pusing. Sudah diajari di sistem digital. Itu ya. Oke. Nah, ada istilah gini teman-teman. Sebelum nanti ke DAC, ini masih sinyal analog ke digital dulu ya. Ada istilahnya sampel Nyquist, teman-teman. Jadi, teman-teman, di zaman dahulu kala, waktu orang-orang masih pertama kali menemukan sinyal analog ke digital, biar bisa disimpan dalam komputer, itu ternyata banyak sekali suara-suara yang tidak terdengar, suara-suara yang hilang, atau kemersek, atau mungkin bahkan tidak terdengar sama sekali. Ternyata ada datanya hilang. Jadi waktu suara yang didengarkan sama sama Mas Robi tadi, waktu didengarkan sama ini, didengarkan waktu konser, sama waktu direkam di HP, ternyata suaranya bisa berbeda. Ada suara yang hilang ternyata. Nah, ternyata ada beberapa data yang hilang tadi, ada istilahnya gini. Dulu ada bapak namanya Pak Nyquist namanya. Pak Nyquist itu usul, gimana kalau ada sesuatu yang harus kita trik, teman-teman. Kalau gini terus suara yang didengarkan secara analog sama digital nanti bisa hilang. Jadi istilahnya saya ngomong lontong gitu, mungkin didengarkan itu tidak lontong lagi. Mungkin kalimatnya bisa ganti atau mungkin bahkan tidak terdengar sama sekali atau kemeresek. Nah, Pak Nyquist ini usul, gimana kalau biar kita bisa dapat representasi akurat dari sebuah sinyal analog tanpa kehilangan data yang signifikan. Dia usul amplitudenya nanti diambil sampelnya setidaknya pada frekuensi sama atau lebih besar dari 2 kali lipat frekuensi tertinggi yang didengar. Jadi biar amplitudenya nanti tidak hilang,
Gampangnya kan amplitudo kan gini. Nanti bisa terpapras, apa itu terpapras itu ya? Tergerus gampangnya. Nah itu ternyata usulnya Pak Nikus ini, ambil saja 2 kali lipat frekuensi tertinggi yang didengar nanti. Oke, jadi gini teman-teman ya. Maksudnya gimana Pak? Oke, misalkan Pak Agung punya gelombang suara seperti ini ya. Punya gelombang suara seperti ini. Seperti biasa, ini kan masih analog ya. Sinyal analog ini kalau mau kita masukkan ke dalam komputer kan kita perlu ADC kan ya. Sepakat ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, waktu di ADC kita perlu sampling suara kan ya. Jadi perlu kita sampling, kita sampel dulu. Misalkan ini saya sampling jadi 3 bagian. Begini teman-teman. Jadi 3 sampling begini. Terus kita hitung masing-masing frekuensi per samplingnya berapa. Anda lihat yang sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini. Yang saya kasih gambar leres itu. Itu ada berapa gelombang teman-teman? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini ya. Enggak sampai 3 ya. 2,5, sorry. Ini enggak ada lembahnya soalnya. Pura-puranya dia adalah 2,5 kHz. Sedangkan yang di sebelah tengah sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 gelombang. Anggap saja dia 5 kHz ya. Sedangkan yang sebelah paling kanan, dia hanya 1 gelombang. Anggap saja dia 1 kHz. Jadi kita sampling 3 bagian, yang satu ketemu 2,5 kHz, yang di tengah 5 kHz, kemudian ini 1 kHz. Ingat, Hertz di sini adalah getaran per detik ya. Ingat, di sini ada 2,5 gelombang, di sini ada 5 gelombang, dan di sebelah sono ada 1 gelombang. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya? Oke. Idenya Pak Nikuis, carilah frekuensi tertinggi, nanti dikalikan 2. Frekuensi tertingginya mana? 2,5, 5, atau 1? Tertinggi 5 ya, yang tertinggi adalah 5. Frekuensi tertinggi, jadi sampling rate-nya kita kalikan 2 langsung. Tertingginya tadi 5 dikalikan 2. Akhirnya sampling rate minimalnya adalah 10 kHz. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi teman-teman nanti kalau sudah disampling, nanti cari frekuensi tertinggi. Ingat satuannya di mana, sudah nanti dikalikan 2. Yang mau ditanyakan teman-teman? Next ya. Nah, ini kalau sudah disampling nih kuis, sudah di ADC, ada istilahnya nanti ini biar bisa didengarkan lagi di perangkat, di perkakas yang berteknologi. Jadi digitalnya dirubah jadi analog lagi teman-teman. Istilahnya DAC. Yaitu proses mengubah digital audio menjadi sinyal analog. Biasanya menerima sinyal digital bentuknya PCM, Pulse Code Modulation ini. Dia ada istilahnya kuantisasi teman-teman. Jadi biar bisa menjadi sinyal analog ada istilahnya kuantisasi. Ini hanya just to know saja, karena yang memproses kuantisasi, digitalisasi nanti adalah software-nya. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Materi hari ini dari sampai itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Di kelas A ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pak Dedi, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Dedi, monggo. Belum sepertinya, Pak.
Sudah cukup ya. Jadi teman-teman nanti praktikumnya mengenai itu tadi ya teman-teman ya. Jadi bagaimana mengatur amplitudonya, bagaimana itunya. Jadi nanti teman-teman bisa prakteknya mirip gini sih. Kita kecilkan dulu. Nanti bisa diatur. Ini software yang tidak terlalu canggih sebenarnya. Jadi nanti bisa diatur begini teman-teman. Paling gampang gini, nanti bisa dicampur juga. Di efek gini bisa. Kemudian mungkin mau ditambahkan satu contoh di sini, tambahkan musik lagi, satu musik lagi, sebentar. Jadi misalkan di mixer di sini teman-teman bisa nanti pakai software yang nanti diajarkan sama teman-teman nanti waktu praktikum ya. Nanti bisa kecampur. Dengar? Itu ya, jadi nanti teman-teman akan melaksanakan praktikumnya seperti itu. Nanti softwarenya jauh lebih bagus daripada yang dimiliki sama Pak Agung. Nanti softwarenya akan lebih bling-bling. Oke, sebentar. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya. Oke, jadi teman-teman, jika tidak ada yang menanyakan, saya yang bertanya ini sebentar. Mas Putra Prasetya Utama. Iya, Pak. Saya mau bertanya ini, Mas. Mas Putra, sebagai dosen dan mahasiswa kita harus saling terbuka ya, Mas Putra ya. Dan tolong dijawab dengan jujur ya, Mas ya. Oke. Saya mau bertanya. Pertanyaannya itu sangat simpel sekali. Mas Putra, apakah mata kuliah yang lain ada tugas? Ada tugas. Ada tugas. Ya, ada. Apakah tugasnya banyak? Enggak terlalu sih, cuma ada sekitaran 2-3 soal gitu. Oke, jadi karena tugasnya tidak terlalu banyak, baiklah. Kami sebagai dosen harus memberikan tugas juga kalau gitu, karena tugasnya tidak terlalu banyak. Jadi biar teman-teman minggu ini lebih bermutu, jadi ya. Jadi teman-teman silakan nanti mengerjakan tugasnya. Nggak apa-apa ya kan, daripada di rumah rebahan. Teman-teman ini bukan remaja yang rawan rebahan, tapi teman-teman ini harus proaktif mengerjakan tugas dan tetap semangat belajar ya teman-teman ya. Jadi sebentar, saya share dulu. Sebentar, salah. Tugasnya bukan yang itu, nanti kesulitan nanti sebentar. Sudah tampil? Sudah tampil? Itu lihat kelas A ya. Oke. Tugasnya itu sangat gampang sekali, teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman sudah dapat ya, apa itu amplitudo, apa itu periode, kemudian apa itu sampel Nyquist, DAC, ADC, dan kawan-kawan. Tugasnya simpel, teman-teman. Pilihlah salah satu istilah yang sudah dijelaskan pada pertemuan kali ini. Satu saja istilahnya. Nanti silakan diceritakan, misalkan saya mau ini Pak, ambil gelombang adalah ini. Terus nanti dikasih contohnya ya. Oke. Nanti teman-teman bisa berkreasi ya teman-teman ya. Misalkan nanti ada gelombang. Saya kasih contoh gelombang, mungkin saya kasih di software Adobe Audition, atau mungkin teman-teman mau share potongannya lagu, share screenshot-nya tadi, atau mungkin teman-teman mau bernyanyi, atau teman-teman mau share waktu dulu mendengarkan, waktu nonton konser gitu boleh. Bebas. Nanti tadi mohon maaf diposting di Instagram ya. Jadi dijelaskan istilah, misalkan contohnya gelombang ini. Nanti tolong
tulis di Instagram, tambahkan hashtag Ayo Sismulmed 20, mohon maaf, Ayo Audio Sismulmed 2021, postingannya mohon maaf jangan di privat ya, biar bisa kita koreksi. Nanti di screenshot dikirimkan ke Spada seperti biasa. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi tugasnya simpel sekali. Hanya memilih salah satu istilah, kalau sudah nanti diposting di Instagram. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Permisi Pak, mau tanya. Permisi Pak, Ya. untuk deadline-nya sampai kapan Pak? Deadline seperti biasa 1 minggu ya. Tapi teman-teman kan ini tugasnya di Instagram, nanti kan ada hashtag-nya tuh. Hashtag ini nanti kita bisa lihat siapa yang ngerjakan duluan, siapa yang submit terakhir. Nah teman-teman tidak usah khawatir, yang submit lebih dulu, yang gercep mengerjakannya akan dapat nilai plus, akan mendapatkan nilai reward ya. Jelas teman-teman? Jelas Pak, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan teman-teman? Kemudian ini teman-teman sebagai penutup, jadi di Spada teman-teman, saya screen lagi. Nanti di akhir dari course-nya, teman-teman mungkin sudah lihat ya. Nah, masih loading. Koneksi di Pak Agung nggak bagus nih, sebentar ya. Teman-teman ini untuk pengumpulan tugasnya ada di sini. Nah, untuk mengumpulkan tugas, teman-teman harus mengisi kuesioner di sini ya. Kuesioner ingat pilih yang kelas A. Kelas C untuk kelas C, kelas A untuk kelas A, kelas B untuk kelas B nanti. Jadi teman-teman nanti pilih yang kelas A di sini, silakan diisi kuesionernya. Kuesionernya ini tidak akan mempengaruhi nilai teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mengisi kuesioner, teman-teman tidak bisa mengumpulkan tugas di sini dan tidak bisa, nanti mohon maaf, presensi praktikumnya dianggap tidak hadir. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan diisi kuesionernya. Jangan lupa nanti absen untuk presensi praktikum. Kalau sudah nanti tugasnya yang sudah diposting di Instagram, diposting, mohon maaf, dikirimkan di sini dalam bentuk PDF. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah jelas ya? Jadi jangan lupa mengisi kuesionernya dulu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Pak Dedi mungkin ada yang mau ditambahkan? Apa sudah cukup, Pak? Bu Febri mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Febri? Untuk materi saya kira cukup. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Agung, mungkin segera diisi kuesionernya dan bisa ini ya, segera apa? Absensi praktikum, jangan lupa. Presensinya sampai jam berapa, Bu? Ngapunten? Presensinya sebentar saya cek dulu. Hari ini kelas A ya ini ya. Kelas A sampai kelas A. 15 ya? 8.30 ya? Iya, 8.30. 8.30. Oke, masih ada waktu untuk mengerjakan kuesionernya, sama nanti jangan lupa presensi untuk praktikum ya. Itu mohon maaf, kuesionernya santai kok, tidak yang bertanya yang berat-berat. Teman-teman sambil tiduran bisa, sambil tidur bisa, tapi jangan sambil merem ya. Kalau merem nanti nggak bisa baca soalnya. Oke, jika tidak ada lagi, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih.